Salam. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya akan awali ayat 5, jemaat menjawab ayat 6, dan seterusnya sampai ayat 8 saja. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 6. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu tahu latar belakang daripada ayat ini. Yaitu ketika Yehuda diapit oleh dua kerajaan besar, Mesir dan Asyur. Dan kekuatan Asyur di utara dan kekuatan Mesir di selatan. Tetapi pengaruh Mesir begitu kuat sehingga sampai mempengaruhi di daerah selatan. Yehuda yang dipimpin oleh Raja Sedekia banyak menerima masukan dari kelompok-kelompok pejabat-pejabat yang besar. Bahwa kita untuk mengatasi solusi kita dari dua kekuatan besar ini, kita harus bergantung kepada Mesir. Itu yang dipikir oleh mereka. Kalkulasi politik yang diperhitungkan karena melihat kenyataan dengan dua kekuatan ini. Yeremia menegur, yaitu dikatakan dalam pasal 17 ayat 1 sampai 4. Kalau nanti saudara pulang, saudara bisa baca. Ya, Yeremia 17 ayat 1 dan 4 dan banyak ayat yang lain. Jangan andalkan semua, baik Mesir maupun Asyur. Andalkan Tuhan. Kita adalah umat Tuhan. Jangan andalkan kekuatan yang ada di dunia ini. Tapi nasihat orang para pembesar yang ada di Sedekia, dan Sedekia condong dengan nasihat itu, oh tidak bisa. Kita diberi akal. Kita diberikan perhitungan. Kita harus hitung-hitung. Dan mereka berpikir seperti itu. Yeremia menasihatkan lagi, jangan. Tetapi mereka tetap tidak bisa menerima itu. Saudara. Lalu secara tersirat Tuhan menyatakan begini. Ada satu kerajaan kecil yang tidak dihitung orang waktu itu. Tidak masuk hitungan. Baik oleh Mesir maupun oleh Asyur, termasuk oleh Yehuda. Yaitu Babel. Kerajaan yang kecil. Lalu Tuhan ingin menunjukkan hukuman kepada umatnya dan menunjukkan pada dunia bahwa Tuhan sanggup membangkitkan kekuatan dari kecil untuk menunjukkan mereka bukan apa-apa. Dan Tuhan panggil Nebukadnezar untuk menjadi alatnya. Bukan berarti Tuhan senang memakai dia. Tapi untuk menunjukkan saja. Dan akhirnya bangkit. Baik Mesir maupun Asyur takluk dan tunduk, bahkan Yehuda mengalami masa yang lebih berat lagi. Dan itu yang terjadi. Semua kesombongan dunia selalu ada balasnya. Saudara harus diakui, teknologi Cina begitu maju, membangun serba cepat, dan semua orang seolah-olah berkomentar bangga. Baru dikasih virus saja, panik semua. Itu baru virus, saudara, yang kecil. Artinya Tuhan sanggup dari yang kecil.
Apalagi kepada umatnya yang lemah, yang kecil. Kalau Tuhan punya kemauan dan kehendak, dia bisa jadi besar. Karena itu perlu iman. Karena itu perlu andalkan. Kita mengimani bukan hanya sekedar percaya. Berulang saya katakan, bukan hanya sekedar dogma, tapi dia harus hidup di dalam kehidupan kita. Saya bukan senang dengan virus ini. Ya, saya tidak akan mengatakan itu azab bagi Cina. Ya, saya berdoa semoga corona segera ketemu dengan Cirona. Ya, supaya selesailah. Kira-kira seperti itu. Saya ingin lanjutkan sekali lagi. Jadi itulah teguran yang tidak diindahkan oleh Yehuda. Terus seperti itu. Kita lihat saudara, kita lihat. Yeremia pasal 2 ayat 18, itu kita lihat dulu. Yeremia pasal 2 ayat yang ke-18. Kita lihat di situ. Yeremia pasal 2 ayat 18. Dan sekarang, apa untungmu pergi ke Mesir? Hendak meminum sungai Nil? Dan apakah untungmu untuk pergi ke Astur? Hendak meminum air sungai Efrat? Apa untungmu bergantung dengan seluruh kekuatan manusia? Kita boleh usaha, boleh melakukan sesuatu pekerjaan, boleh mempersiapkan diri segala sesuatu, tapi sekali lagi jangan andalkan itu. Jangan andalkan kepandaianmu, harta bendamu, investasimu, asuransimu. Jangan andalkan. Itu tidak membuat segala sesuatu jaminan yang pasti. Tidak. Ada orang begitu bangga, oh karena saya punya asuransi kesehatan yang luar biasa. Dipakai untuk ngobatin diri kita, akhirnya juga meninggal. Saudara, apa artinya uang sebanyak itu? Jadi dengan kata lain kita harus sekali lagi jangan andalkan kekuatan diri sendiri. Andalkan Tuhan. Saya ingin lihat, kita ingin lihat bersama-sama di sini. Bahkan orang yang dikatakan di situ ayat yang kelima, yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan manusia, terkutuk. Terkutuk. Peringatan yang begitu keras. Coba kita perhatikan. Kita lihat, kita teliti ayat 5 ini. Maka sengaja saya hanya pakai 4 ayat. Supaya ada waktu yang lebih banyak membahas satu persatu di sini. Ya, kita lihat di sini rahasia Tuhan, di sini kekuatan Tuhan, di sini firman Tuhan. Kita perhatikan satu persatu. Orang yang mengandalkan manusia. Coba kita ucapkan bersama. Orang yang mengandalkan manusia. Hak gefer asher yiptaba Adam. Kata orang memakai kata tunggal, gefer. Itu orang. Tetapi di kata sandang hak gefer, orang itu. The man, bukan a man. Tapi dikatakan orang itu. Jadi ada oknum tertentu orang itu yang mengandalkan ya, kekuatannya sendiri, orang itu akan mengalami. Dikatakan di situ. Kata gefer ini sebetulnya berakar dari kata gafar. Gafar itu menjadi kuat, perkasa. Oh, dia pikir dia kuat, dia perkasa. Dia menghina Tuhan. Sebab kata gefer ini akar dari kata gibor. Sedangkan dikatakan el gibor, Tuhanlah yang perkasa, Tuhanlah yang kuat. Jadi barang siapa secara tersirat sudah menyaingi imannya, bergantung pada kekuatannya sendiri, berarti dia meniadakan kuasa dan kekuatan Tuhan. Itu penting. Tuhan maha cemburu, dia tidak mau. Engkau harus bergantung padanya. Kita boleh punya pekerjaan, punya usaha, punya jaminan, punya deposito,
tapi percayalah, bukan itu yang memberi kita makanan, bukan itu yang memberi kita rezeki. Coba, doa Bapa kami ingatlah, berilah kami makanan kami yang secukupnya. Cukup, sehat, kuat, terjamin, amin. Banyak kolesterol, ya, itu yang terjadi, menjadikan penyakit. Orang sudah makan enak, dikorek supaya keluar semua. Ya, itu yang terjadi. Inilah kata Ghafar. Kenapa? Karena itulah yang disebut dosa-dosa mereka menjadikan orang yang terkutuk. Mengapa? Karena dikatakan yipta ba'adam, yipta ba'adam. Kata yipta berarti percaya. Tapi kata yipta ini berakar dari kata batah, berharap. Ya, percaya, berharap, punya pengharapan. Elfida dalam terjemahan Septuaginta. Artinya percaya, berharap pada kekuatannya sendiri. Saudara bukan tidak boleh punya asuransi, bukan tidak boleh punya investasi, bukan tidak boleh punya deposito, ya, tabungan, bukan tidak boleh. Boleh. Tapi jangan itu yang diandalkan. Dan seolah-olah kalau tidak ada itu engkau tidak bisa hidup. Tidak. Hidup itu bukan datang dari dunia ini. Hidup itu datang dari satu nama. Siapa namanya? Yesus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dari situ letaknya. Bukan tidak boleh. Saya tidak seolah-olah anti sama sekali. Bukan. Tetapi jangan pikir itu jadi jaminan. Tidak. Jadi itulah dikatakan kata bada. Kita lanjutkan ayat 5 ini. Ya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia yang, tolong sambung, mengandalkan kekuatannya sendiri. Wesam basar zero. Ada kata basar, daging. Ya, artinya kedagingannya yang diandalkan. Karena ayat ini secara harfiah yang membuat daging lengannya. Yang membuat daging kekuatannya. Artinya dia mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Dagingnya, jasmaninya. Tidak. Bukan jasmani yang memberikan kekuatan. Tapi rohani yang memberikan. Spiritual itu. Nanti kita lihat di situ. Itu yang dimaksudkan di sini. Ya, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ayat ini. Yang apa? Hatinya menjauh dari Tuhan. Sekali lagi, 1, 2, 3. Yang hatinya menjauh dari Tuhan. Umim Adonai Yashur Libo. Ini berhubungan dengan ayat 10a. Ayat 10a dari pasal 17 ini. Ayat 10a, coba lihat. Ya, ayat 10a. Yeremia 17 ayat 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, tolong sambung. Nah, saudara, sampai di situ. Yang menguji hati dan batin. Apa bedanya hati dengan batin? Bahasa Indonesia mungkin agak mirip-mirip. Ini ada beda maknanya. Kata hati itu left. Kata batin diambil dari kata kiliot. Ya. Dua kata ini merujuk pada organ yang terdalam dalam diri manusia. Hati, jantung. Left itu jantung. Ya, kiliot itu ginjal. Artinya tempat tersembunyi yang paling belakang di dalam diri manusia, tapi sangat diandalkan oleh manusia. Left dan kiliot, jantung dan ginjal.
secara metaforis, ya, left, jantung itu menunjukkan akal, pikiran, pengertian, kehendak. Tetapi kiliot menunjukkan ginjal tadi, metafora dari untuk menunjukkan perasaan, emosi, perasaan dan pengertian. Perasaan kalau saya singkat ya, kata left itu akal, kata ginjal, kata kiliot itu perasaan. Jadi ada akal, ada perasaan. Saya jujur tanya saudara, mana yang lebih kuat? Akalmu atau perasaanmu? Siapa bilang akal? Sehebat-hebat apa ketika engkau mendapat sesuatu bahaya, panik, akalmu buntu, tidak jalan. Yang jalan adalah perasaan. Ada para motivator positive thinking, akal saja. Dia lupa manusia lebih dikuasai oleh perasaan. Ya. Walaupun engkau sudah dengar positive thinking berkali-kali, tapi kalau perasaanmu belum dirubah oleh Tuhan, gak akan mampu. Thinking terus. Saudara, itu yang terjadi. Jadi dua ini harus sejalan. Karena itu kata Tuhan menyelidiki, itu bukan berarti dia menyelidiki, memeriksa dalam arti ingin menjadikan saudara penuduh. Bukan. Tapi dia ingin melihat hatimu itu bergantung dengan siapa. Perasaanmu itu bergantung dengan siapa. Bergantung dengan Tuhan. Itu yang ingin dia. Jadi sekali lagi, left dan kiliot. Pikiran dan perasaan. Saya kasih contoh. Kalau pikiran itu makanan yang ini seperti gorengan gitu. Daging digoreng itu situ lab tadi. Tapi perasaan itu adalah makanan yang berkuah. Kalau berkuah itu artinya lebih merasakan rasanya daripada isinya. Itu di situ. Nah, karena itu dua-dua ini kita harus lihat. Kita dengar firman Tuhan, diterima oleh akal budimu, baik. Karena engkau menerima akal budi itu dari akal. Tapi dia harus masuk menguasai perasaanmu. Dia menguasai betul-betul. Iman kita bukan hanya sebatas ini. Iman kita diletakkan tempat yang paling dalam, batin yang disebut perasaan, emosi. Itu sebabnya perlu dua-dua hal ini. Dan siapa yang bisa menguasainya? Tuhan. Jangan andalkan. Karena dikatakan dengan jelas sekali, hatinya menjauh dari itu Tuhan. Yang dimaksud hatinya menjauh dari Tuhan adalah baik pikiran maupun perasaan. Mungkin pikiranmu sudah percaya Tuhan. Sungguh tidak ada jalan lain kecuali Yesus. Tapi apa perasaanmu dalam kehidupanmu, emosimu sehari-hari sungguh bergantung pada Yesus. Makanya ketika berdoa andalkan Tuhan. Tuhan, aku sudah berusaha. Aku percaya engkau memelihara dan menolongku. Tapi aku tidak mau perkataan ini hanya berjalan dalam pikiranku. Tapi perasaanku juga akan penuh berserah kepada engkau. Hanya engkau yang kuandalkan. Amin. Ini. Kalau perasaan kita dikuasai oleh Roh Kudus. Saya percaya. Kekuatan itu datang daripadanya. Nah saudara, orang yang tidak mengandalkan Tuhan, kita masuk ayat 6. Ini orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Orang yang tidak mengandalkan Tuhan,
Ia akan, tolong sambung, seperti semak bulus di padang belantara. Seperti semak bulus, wehaya ka'arafa ba'arafa arar. Ini bahasanya bagus sekali. Semak bulus itu adalah semak yang kering, tidak ada tanda kehidupan, dan terbang di padang gurun, ditiup angin kemana saja terbang, tidak ada sandaran, tidak ada pegangan. Artinya tidak ada pelindung, tidak ada kekuatan yang menopang dia. Karena kekuatan dunia ini bukan yang dapat diandalkan. Bukan. Semuanya seperti itu. Tidak ada pelindung. Tapi orang yang bergantung pada Tuhan, dia punya pelindung. Dia punya kubu pertahanan. Ya, dia punya pemelihara hidupnya. Amin. Nah, saya ingin ajak saudara membaca supaya kita baik akal maupun perasaan. Karena itu sekali lagi, ketika mendengar firman Tuhan, jangan hanya menguasai akalmu, tapi juga menguasai seluruh perasaan. Aku sungguh-sungguh merasakan Tuhan hadir dalam hidupku. Aku merasakan sungguh-sungguh kuasa Tuhan itu ada. Ketika engkau melihat roti, ya percaya dengan iman itu adalah tubuh. Dan anggur ini kita percaya dengan iman adalah darah. Tapi perasaanmu juga katakan, dia masuk dalam diriku. Aku menyatu kepada dia. Aku percaya Yesus ada dalam diriku. Amin. Doa jangan ngambang dengan akal saja. Doa juga harus dengan apa? Perasaan. Kalau perasaan itu roh menggerakkan hatimu dan sungguh-sungguh meluap, mau emosi, mau nangis, mau tercurah, serahkan pada dia. Jangan gengsi dengan Tuhan. Amin, saudara. Katakan dengan Tuhan. Itu penting sekali. Itu penting sekali. Jadi tidak usah saudara pikir, kita ini harus rasional, beragama harus rasional, betul. Tapi perasaanmu, jangan lupa, rasional orang, tetap saja kekuatan yang lebih kuat adalah perasaan. Kenapa engkau jatuh cinta? Akalmu atau perasaanmu? Ayo. Sudah dinasihati oleh orang tua, ini dihitung, ini gini. Perasaanku, ya gundah gulana. Iya, aku tidak bisa tidur membayangkan engkau. Ya saudara, ya itu seperti itu. Kan seperti itu. Jauh di mata, dekat di hati. Apa itu? Sekarang ada apa itu? Kalau bisa hubungan ngomong, video call, gitu. Itu tidak jauh di mata lagi kan? Tidak. Ya dekat di mata, dekat di hati, tapi orangnya nggak ada. Sekarang kita andalkan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, ya. Saya kasih contoh itu, supaya saudara bisa berpikir, kalau engkau tidak mengandalkan Tuhan, pasti sebaliknya. Tolong ingat kata arar ini. Semak, ya, bulus. Semak, bulus. Tolong ingat. Nanti bedanya orang yang mengandalkan Tuhan jauh sekali. Jauh sekali. Keets. Pohon, beda. Pohon, semak, bulus dengan pohon. Arar dengan keets. Itu beda sekali. Beda. Karena pohon ada kehidupan, ada buahnya. Buah apa yang keluar dari semak? Ya ada saudara. Ya. Nah sekarang kita lihat. Kalau kita andalkan Tuhan. Saya ingin mengajak dulu. Kita lihat
Mazmur 31 ayat 3b. Ya, Mazmur 31 ayat 3. Ya. Ya, ayat 3. B jadi 3 ayat 4 itu ya. Ya. Sebab engkau bukit batuku. Tolong sambung. Engkau bukit batuku dan pertahananku. Ini pembahasan pada zaman dulu. Seluruh kota berbenteng. Saudara lihat kan film-film kerajaan, kenapa kuat dan kenapa? Karena ada benteng pertahanannya. Dan kita benteng pertahanannya adalah Tuhan. Jelas sekali dikatakan di situ. Kita lihat itu bandingannya. Ya, itu bandingannya. Ya, kita lanjutkan sekarang ini. Mazmur 61 ayat 4. Mazmur 61 ayat yang ke-4. Kita lihat bersama-sama. Tolong ditayangkan lebih lama. Ya. Biarlah aku menumpang di dalam kemahmu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung apa? Dalam naungan sayap. Seperti induk elang yang melindungi anak-anaknya. Luar biasa. Jangan nongol dari situ. Ya, nanti kepatuk ular. Ya, kita lihat Amsal 18 ayat 10. Amsal 18 ayat 10. Amsal 18 ayat 10. Ya, Amsal. Nanti kembali lagi ke Mas. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Andalkan nama Tuhan. Amin. Siapa namanya? Yesus. Dia ada kekuatannya. Ada kekuatannya. Dari situ andalkan sungguh-sungguh. Sekali lagi saya katakan, jangan hanya dengan akalmu, tapi juga dengan seluruh luapan perasaanmu. Betul-betul nama itu menyelamatkan. Nama itu sanggup mengusir setan. Sanggup mengalahkan segala-galanya. Ingat doa Bapa kami. Nanti kita doa Bapa kami meskipun bahasa Ibrani. Alena yang terakhir. Ya. Jauhkan kami dari pencobaan. Satu. Lalu kedua, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terus, perhatikan saudara. Kenapa nyambungnya? Itu bukan kalimat baru. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa. Kita selidiki satu persatu dulu. Apa arti pencobaan? Siapa yang suka membuat pencobaan? Tuhan tidak pernah mencoba loh. Menguji iya, mencoba tidak. Beda itu. Beda jauh. Mencoba. Cobaan datang dalam hidup kita. Masalah, pergumulan, sakit penyakit. Itu siapa yang buat coba? Ya, si iblis. Berserta kerajaannya kan? Dia buat. Dikatakan jauhkanlah kami daripada si jahat. Si jahat itu siapa? Iblis. Harus percaya apa untuk menjauhkan itu semua? Ya, harus percaya kepada kerajaan Tuhan. Kuasa Tuhan melampaui segala-galanya. Meliputi hidupmu, menguasai pikiranmu, menguasai perasaanmu. Adakah engkau mencintai Tuhan sama dengan perasaanmu? Atau hanya dengan akal budimu? Hanya akibat karena doktrin dan pengajaran saja? Bukan tidak boleh doktrin dan pengajaran. Tidak cukup itu saja. Jadi harus ada rasa seperti itu. Ya, dikatakan. Kita lanjutkan sekarang. Mazmur 46 ayat 8. Mazmur 46 ayat 8. Mazmur 46 ini favorit saya. Ya, Mazmur 46 ini favorit saya. Bahkan 46 ayat 2 itu nanti di kuburan saya tolong ditulis itu.
Mazmur itu. Ya, engkaulah. Ya. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan. 46. Ya, ayat yang ke-8. Ya, 46. Kembali lagi kepada ayat 1. 1 atau ayat 2 kalau tidak salah. Kalau bahasa Inggris ayat 2, kalau Indonesia bahasa ayat 1. 46 ayat 1. Ya. Ya, ayat 2. Tuhan itu, coba ayat yang kedua, bukan ayat 3 ini. Ya. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Tolong sambung. Sangat terbukti. Saya tahu persis itu. Dan saya alami itu dalam penjara. Setiap kali ada pengetatan dan rasa, saya yakin betul. Pasti ada jalan keluar. Pasti ada kelegaan. Pasti ada kelonggaran. Dan itu betul. Itu betul. Paling lama saya menderita dalam penjara 1 bulan. Bulan kedua jadi bos mafia. Memerintah seluruh preman. Waktu di Kalisosok, bulan-bulan pertama, saya bisa saksikan dengan teman saya, tapi tidak usah saya sebut. Bulan pertama saya mengalami isolasi, susahnya luar biasa. Bulan kedua, saya tinggal di tempat yang paling nyaman, kamarnya besar sekali, isinya hanya 3. Bekas di Ponorogo ditahan. Katanya banyak setannya di situ. Ya, saya ikutin saja. Karena tidak mungkin menolak. Sengaja orang-orang yang bandel-bandel masuk ke sana semua. Dan saya di kamar itu, saya berharap betul di Ponorogo datang. Tapi nggak datang-datang. Kamarnya besar. Bisa buat taman dan kolam ikan. Oh iya. Dapat makanan suplai dari mana-mana. Kalau saya mau pergi olahraga badminton, beberapa preman mengiringi saya. Oh, ya jaga sana. Bola jatuh ada yang ambilin. Karena saya tidak makan jatah penjara dimakan mereka. Ada korpe, ada pembantu. Berapa pembantunya? 2. Saya sendirian, pembantunya 2. Mau buang air sudah siapin. Ditungguin oleh dia. Hebat enggak saudara? Enggak ada bos seperti itu. Ya, karena itu saya sangat percaya ayat ini. Ya, Tuhan penolongku dalam kesesakan sangat terbukti. Bisa dibuktikan. Amin. Oh, ini penting sekali. Dari situlah kita melihatnya. Ya, kita lanjutkan. Dia tidak mengalami datangnya keadaan baik. Dia tidak mengalami datangnya keadaan yang baik. Welo yir'e ke yafotov. Tidak dapat melihat datangnya kebaikan-kebaikan. Artinya tidak ada pengharapan. Dia tidak pernah mendapatkan manfaat apapun dengan Mesir. Ya, bahkan dia akan merasakan di sana lebih susah karena waktu pemerintahan Fir'aun Necho waktu itu. Tetapi dikatakan di sini, manusia boleh berusaha dengan segenap kekuatannya. Tapi sukacita, damai, sejahtera, dan bahagia hanya diperoleh di dalam Tuhan. Akan tinggal di tandang angus padang gurun. Saudara, kenapa memakai kata tanah angus? Harerim. Ya, itu berhubungan sekali dengan tanah yang dikutuk seperti Sodom dan Gomora. Tanahnya hangus.
Tidak bisa ditanamin. Tidak bisa berbuah apalagi. Tidak bisa berkembang apa-apa. Semua mati. Semua mati. Ini orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Ya, tidak ada pertumbuhan, tidak ada semuanya. Seperti di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Itu yang dikatakan tadi. Itulah yang dihubungkan dengan kata Eretz Melecha. Ya, tanah padang asin. Ya. Karena pada waktu itu garam itu menghilangkan segala kesuburan. Digambarkan seperti itu. Artinya orang yang hidup dalam sia-siaan. Apa yang diperoleh segala sesuatu dia tidak bisa menikmati. Itulah contoh ayat yang ke-6, orang yang tidak mengandalkan Tuhan bagaikan semak bulus. Arar. Ya, arar. Tulisannya arar. Ya, arar. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, perhatikan ayat yang ke-7, kita masuk di sini ayat yang ke-7. Ya. Diberkatilah apa? Orang yang mengandalkan Tuhan. Perhatikan ayat 5 diawali dengan kata apa? Terkutuklah. Saudara bisa mengerti kata berkat dan kutuk beda? Apa mirip? Beda. Amin. Beda. Maka pada waktu kita menerima berkat Tuhan, curahkanlah pikiranmu dan perasaanmu. Bahwa aku sungguh-sungguh menerima berkat Tuhan. Engkau tidak meminta-minta, tapi engkau memberi. Engkau tidak akan mengemis, tapi kaya. Apa yang dibuat engkau pasti berhasil. Pasti ada buahnya, hasilnya dapat dinikmati oleh engkau dan turunanmu. Peribahasa turunan sampai ke-7. Alkitab berkata, we ador wador, turun temurun, gak habis-habis. We ador wador. Kalau tidak andalkan Tuhan, we modar. Orang yang mengandalkan Tuhan, asher yipta ba'adonai, asher yipta badonai. Ya. Artinya yang menaruh harapannya pada Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-7. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Wehaya Adonal miftahu. Jadi orang yang percaya, orang yang menaruh harapan, dikatakan di sini kata yipta miftahu, semua berakar dari kata bata. Jadi kata bata, kata percaya itu saudara juga termasuk punya pengharapan. Saudara mengimani? Saudara percaya? Apa masalahmu? Pasti ada pengharapan di situ. Ada asa. Amin. Ya, jangan saudara pikir ya tidak ada. Ada. Pasti ada. Mari kita imanin seperti itu. Itulah orang yang diberkati Tuhan. Ya. Sehingga dikatakan di situ dengan jelas, kalau kata yipta itu adalah kata kerja, miftahu itu adalah kata benda, artinya percaya itu harus dengan tindakan. Engkau jatuh cinta, itu perasaanmu kan? Terus engkau tidak kerjakan, hanya jatuh cinta. Gitu. Itu apa namanya saudara? Orang yang jatuh cinta itu, mabuk kepayang. Iya. Kalau tidak ketemu, ingin rasanya ketemu. Sehari rasa sewindu. Waduh. Itu fantastis. Orang Indonesia itu kalau ngungkapin perasaannya heboh-heboh semua saudara. Iya. Ya. Dikatakan di sini, lautan api pun aku seberangi.
luar biasa. Ya, kayak hebat aja. Tapi orang Indonesia kalau cari bahasa, top. Saudara, enggak pernah ringan-ringan, hebat-hebat. Makanya banyak perempuan ketipu. Sudah sampai di situ dulu ya, saudara. Jadi saudara mengakui atau tidak, laki-laki di sebelahmu itu hasil penipuannya itu. Itu, iya kan? Sudah kita lanjutkan sekarang ini ya. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kita lanjutkan sekarang ini saudara. Ayat yang ke-8. Ia akan seperti pohon. Itu dulu. Dia seperti pohon. Artinya kalau semak bulus tidak ada eksistensi dan kehidupan, kalau pohon ada eksistensi dan kehidupan. Itu bedanya. Orang yang mengandalkan Tuhan seperti pohon, katakan aku seperti pohon. Amin. Dalam nama Yesus. Amin. Oh, iya, terserah saudara mau pilih pohon apa. Ya, tapi semua pohon dikatakan di sini. Ya, pohon ya yang ditanam di tepi air. Yang ditanam di tepi air. Syatul al-mayyim. Artinya menggambarkan kelimpahan ya sesuatu. Dan orang-orang Ibrani selalu membuat simbol air yang mengalir itu adalah firman Tuhan. Itu tradisi Ibrani. Air yang mengalir adalah firman Tuhan. Yang menghidupkan. Ya, sementara orang percaya ya seperti pohon. Pohon tidak lepas dari air. Kalau dia lepas dari air, dia jadi semak bulus. Itu saja. Maka kita bergantung pada firman Tuhan. Apapun hitungan orang di dunia ini, aku lebih percaya apa yang dikatakan oleh Alkitab. Amin. Ya, imani seperti itu. Dianggap orang bodoh, tidak apa-apa. Ya, orang pandai dengan akalnya, banyak akal-akalannya. Ya, dikatakan. Jadi dikatakan di situ orang yang ya seperti air, ya. Firman Tuhan. Ya, dikatakan. Lalu yang merambat akar-akarnya ke batang air. Yang merambat batang air. Ya. Yang merambat dikatakan di situ batang air. Ya, merambat di tepi batang air. Ya, sebetulnya ya di situ ada kata sungai, batang air. Oleh lembaga Alkitab itu sungai. Orang Ibrani menyebut air yang mengalir adalah air yang hidup. Secara ritual dipakai baptisan sampai kepada perjanjian baru. Dan air yang mengalir, air yang hidup itu adalah Yesus. Semua kembali pada Yesus. Amin. Pribadi itu yang kita punya harapan. Dalam pribadi itu kita punya kehidupan. Dan bukan hanya hidup, tapi punya kehidupan. Amin. Pribadi Yesus. Jangan lepas dari pribadi itu. Amin. Nggak ada pribadi seperti itu yang menyerahkan nyawanya, tubuhnya. Tidak ada. Sepanjang zaman, sepanjang sejarah agama. Tidak ada. Hanya Yesus. Ya, dikatakan di situ. Sehingga dengan demikian dikatakan dengan jelas akar-akarnya ke tepi batang air. Kalau itu, maka akibatnya kita lihat sekarang. Ia tidak mengalami datangnya panas terik. Kalau saudara mengalami berarti ada sedikit kesalahan tentang dekat dengan sumber air.
dan daunnya tetap hijau. Tidak kering dan tidak khawatir dalam tahun kering. Tidak pernah ada kekeringan. Dan yang tidak pernah berhenti, tolong sambung, menghasilkan buah. Yang tidak pernah berhenti, apa? Menghasilkan buah. Katakan, yang tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Aku tak akan berhenti menghasilkan buah. Amin. Saudara selalu berbuah, berbuah, berbuah. Ekonomimu berbuah, pelayananmu berbuah, hidupmu berbuah. Amin. Semua berbuah. Jangan pikir paceklik, jangan pikir sulit. Perasaanmu jangan dikuasai itu, dikuasai oleh firman Tuhan. Kalau perasaanmu mulai terombang-ambing, baca firman Tuhan. Supaya firman Tuhan memenuhi hidupmu dan serahkan kepada Dia. Perasaan kita lega. Amin. Akal pikiran menemukan manusia segala gini, ini penyakit yang paling susah, tidak bisa diobati ini. Jangan serahkan perasaanmu di situ juga. Serahkan perasaanmu pada firman Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara mengimani itu? Ayo kita serahkan. Kita serahkan itu. Kita imani seperti itu. Itulah arti left dan kill yot. Left dan kill yot. Jantung dan ginjal. Dia menunjukkan itu, tapi itu metaforis. Dari akal sama perasaan. Itu yang dikatakan. Daunnya melambangkan kehidupan yang tidak pernah pudar. Selalu hijau. Amin. Saudara mengimani ayat ini? Ya, banyak yang membuat kita khawatir di tengah dunia ini. Tapi sekali lagi, andalkan Tuhan. Amin. Jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Boleh usaha, sudah saya katakan ulang-ulang. Boleh persiapan, boleh usaha, boleh waspada, boleh, semuanya boleh. Ya, jangan saudara pikir masker yang paling hebat pun bisa menghindarkan diri. Virus itu lebih pintar dari masker. Kalau melihat khawatirnya luar biasa. Itu virus bisa nempel di metal dan karet 24 jam. Di karet 2 kali 24 jam. Jadi saudara pegang metal, orang lain pegang. Ya. Kalau di makanan, di binatang, di manusia, dia nempelnya 2 minggu. Masanya. Ini saya cerita sisi manusia. Ini manusia nih. Andalkan manusia, yaitu beritanya. Itu beritanya. Andalkan Tuhan, engkau akan dipelihara kekal selama-lamanya. Amin. Ya. Jauhkan aku dari pencobaan, lepaskanlah aku daripada yang jahat. Kenapa? Karena kerajaan dan kemuliaan dan kuasa selama-lamanya. Itu yang kuandalkan. Amin. Coba lihat kalimatnya. Tidak bisa dia. Tidak bisa. Tidak bisa. Bapa kami di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi ini seperti di sorga. 1. Ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berilah kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah. Nah, berarti rezeki menyangkut hati dan pengampunan. Kalau rezekimu seret, itu karena engkau masih punya kecil hati. Ya, iri hati. Punya sakit hati. Bebaskan itu menjadi penghalang bagi rezekimu. Itu coba perhatikan, 3 alinea dari doa Bapa kami berkaitan tidak pernah lepas semuanya. Pelajari nanti. Dan itu hidup.
Jadi dari situlah kita beroleh kehidupan. Mari kita masuk pada perjamuan kudus. Terimalah ini. Coba ungkapkan kiliot, perasaanmu, emosimu. Kau sungguh-sungguh sadar yang kau pegang ini adalah tubuh Kristus. Yang kau minum di cawan ini, jangan lihat akalmu karena itu cawan. Ya, anggurnya hanya sedikit, tapi imani ini darah Yesus. Kalau dia darah yang kudus, darah surgawi mentransfusi kita lama-lama terus begitu banyak. Kita ahli waris surga. Kita pasti kembali ke surga. Mari kita